Ingatkah kamu cerita si Tuba Gendit? Orang bernama Nyi Endit yang sangat kaya raya. Dia sombong dan sangat cinta pada dunia. Dia tak pernah lelah kumpulkan hartanya. Allah murka pada Nyi Endit karena serakah sifatnya. Allah tenggelamkan Nyi Endit ke dalam dasar danau. Lenyaplah Nyi Endit bersama hartanya karena sifat serakah yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah pepaya dalam bejana, ditimbang ternyata berat. Perkenalkan, Inaya Khaira Lubna dari Subang, Jawa Barat. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah legenda dari buku yang saya baca, yaitu Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara, yang disusun oleh Sumbi Sambangsari dan penerbitnya Wahyu Media. Legenda dari Jawa Barat yang berjudul Si Tuba Gendit. Di sebuah desa yang subur di sebelah utara kota Garut, hiduplah seorang janda yang kaya raya dengan harta yang berlimpah. Wanita itu bernama Nyi Endit. Di seluruh desa ia paling ditakuti. Dengan harta yang berlimpah, ia dapat berbuat apapun sesuai keinginannya. Banyak penduduk di desa itu meminjam uang kepada Nyi Endit, meskipun harus membayar utang dengan bunganya yang sangat tinggi. Nyi Endit juga mempunyai pegawai pribadi atau para penagih hutang. Jika salah seorang penduduk tidak mampu membayar utang berikut bunganya tepat waktu, maka Nyi Endit akan menyuruh para pegawainya dengan cara paksa. Jika musim panen tiba, betapa melimpahnya hasil panen di rumah Nyi Endit. Suatu hari musim paceklik tiba. Para penduduk yang hidup dari bertani mengalami kesulitan. Panen mereka banyak yang gagal. Kelaparan pun melanda, sehingga banyak penduduk yang mengalami penyakit busung lapar. Keadaan tersebut sangat jauh berbeda dengan keadaan Nyi Endit. Ketika para penduduk kesulitan bahan pangan, Nyi Endit justru berpesta pora bersama sanak keluarga, kerabat, dan tamunya. Sedikit pun Nyi Endit tidak mau berbagi dengan penduduk yang kelaparan. Teman-teman dan saudara-saudaraku, makan dan minumlah kalian sepuasnya. Kalian tidak akan merasakan penderitaan seperti yang di luar sana, karena hasil panenku sangatlah melimpah. Hahaha, ucap Nyi Endit. Pesta yang digelar Nyi Endit sangat meriah. Sedangkan di luar tempat tinggalnya yang mewah, para penduduk mengais-ngais tempat sampah demi mendapatkan makanan. Di tengah-tengah pesta yang sedang berlangsung, tiba-tiba pengawal Nyi Endit datang melapor. Maaf Nyi, di luar ada pengemis yang memaksa masuk dan membuat keributan. Sepertinya ia ingin meminta sedekah, ucap pengawal Nyi Endit. Kurang ajar! Berani-beraninya dia mengganggu pestaku. Cepat kalian usir dia dari tempatku. Aku tidak mau pestaku rusak dibuatnya. Perintah Nyi Endit kepada pengawalnya dengan geram. Namun tanpa diduga, pengemis itu berhasil masuk ke halaman rumah Nyi Endit.
Endit, kau benar-benar kejam dan serakah. Berikanlah sedikit makananmu kepada penduduk yang kelaparan, kata pengemis itu. Kurang ajar! Berani-beraninya kau berkata begitu, hai pengemis! Cepat, kalian sindir dari tempatku! Teriak Endit. Dengan sigap, para pengawal Endit bergerak untuk memukuli pengemis tersebut. Tapi, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Entah berasal dari mana kekuatan pengemis itu, para pengawal Endit terlempar beberapa meter hanya dengan sekali gebrakan. Tampaknya pengemis itu bukanlah orang sembarangan. Ia adalah orang yang sakti. Semua tamu Endit yang hadir kala itu tertegun melihat kesaktian sang pengemis. Baiklah Nyi Endit, jika kau tidak mau berbagi dengan penduduk yang kelaparan, aku akan menunjukkan sesuatu padamu, kata sang pengemis. Kemudian ia mengambil batang ranting pohon lalu menancapkannya ke tanah. Lihatlah batang ranting pohon itu. Jika kau bisa mencabutnya, kau termasuk orang yang paling mulia di dunia. Namun, jika kau tidak bisa mencabutnya, kau bisa mewakilkannya kepada orang lain, seru si pengemis kepada Nyi Endit. Melihat batang ranting pohon itu, Nyi Endit dengan enteng dan rasa penasaran menyuruh pengawalnya untuk mencabut batang ranting pohon itu. Hei pengawalku, cabutlah batang ranting pohon itu, perintah Nyi Endit. Baik Nyi, jawab si pengawal. Namun tanpa diduga, pengawal Nyi Endit yang berbadan kekar dan berotot itu tidak mampu mencabut batang ranting pohon itu. Kemudian pengemis itu berkata, lihatlah Nyi Endit, pengawal yang kau bayar mahal itu tidak mampu mencabut batang ranting pohon itu. Sekarang kau lihatlah, aku akan mencabutnya. Benar saja, dengan mudah pengemis itu mencabut batang ranting pohon yang tertancap di tanah. Tiba-tiba dari lubang bekas batang ranting pohon itu ditancapkan, keluar air yang memancar dengan deras. Piur. Sedangkan pengemis tersebut lenyap dengan tiba-tiba. Ketika itu hujan pun turun, diselingi guncangan gempa bumi yang seolah-olah ingin menelan desa tersebut ke dalam perut bumi. Dalam sekejap, desa Nyi Endit terendam air. Banjir pun sudah melanda. Kini desa itu berubah menjadi sebuah danau yang bernama Situ Bagendit. Situ yang berarti danau, sedangkan Bagendit diambil dari nama Nyi Endit. Konon katanya di dalam danau tersebut hidup seekor lintah yang sangat besar dan dipercaya sebagai jelmaan dari Nyi Endit yang lintah darat. Nah teman-teman, demikian cerita legenda tentang Situ Bagendit. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Buaya sakit tertusuk duri, dicuci bersih di atas lukanya. Inaya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.